Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nisrina Ega, Hanisa Rahmadita, dan Muhammad Jahid Agil. Kami akan membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya, Nisrina Ega Salsabila, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan asas-asas umum pemerintah yang baik. Sejarah perkembangan asas umum pemerintah yang baik di Indonesia berhubungan erat dengan perkembangan asas-asas umum pemerintah yang baik di negara Belanda. Istilah asas-asas umum pemerintah yang baik di Indonesia juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda. Konsep mengenai asas-asas umum pemerintah yang baik bermuncul pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari munculnya konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Pada awal abad tersebut, suasana pada banyak negara diwarnai oleh gagasan yang menyatakan bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan dalam urusan kehidupan warga negara. Negara hanya diperbolehkan melakukan campur tangan dalam urusan ketertiban, keamanan, dan hubungan luar negeri. Awal kemunculan asas-asas umum pemerintah yang baik atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Algemene Bijstellen van Behoorlijk Bestuur, disingkat ABBB. Di negara Belanda adalah adanya kekhawatiran di kalangan warga masyarakat. Kekhawatiran ini disebabkan karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat akibat dari adanya diskresi yang dipunyai oleh alat administrasi negara. Selanjutnya, pengertian asas-asas umum pemerintah yang baik. Dalam bahasa Belanda, istilah asas-asas umum pemerintah yang baik ini dikenal dengan istilah Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau sering disebut ABBB. Di dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah Les Principaux Généraux du droit coutumier public. Di negara Inggris dikenal dengan sebutan The Principle of Natural Justice atau The General Principle of Good Administration. Di negara Jerman sering disebut dengan istilah Allgemeine Grundgesetz der Ordnungsgemeinen Verwaltung. Asas-asas umum pemerintah yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Mengenai pengertian asas-asas umum pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, adapun istilah baik secara etimologis diartikan sebagai elok, patut, teratur, atau rapi, tidak ada celahnya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pengertian asas umum pemerintah secara etimologis adalah dasar-dasar atau prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat administrasi negara atau alat pemerintah dalam menjalankan kegiatan roda pemerintah secara apik, patut, teratur, dan tidak ada celahnya. Selanjutnya, saya Hanisa Rahmadita akan membahas tentang arti penting asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh semua badan-badan yang ada dalam suatu negara maka memiliki arti luas menyangkut penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun juga penyelenggaraan pemerintahan dalam artinya sempit hanya mengacu pada persoalan yang ada di dalam masyarakat, yaitu dengan menanganinya dengan cepat. Hal ini perlu dilakukan agar persoalan yang ada segera dapat diselesaikan. Sering terjadi aparat pemerintahan mengeluarkan sebuah keputusan tanpa disadari oleh peraturan undang-undang yang sudah ada. Tindakan ini dari sisi hukum administrasi negara diperbolehkan dengan alasan peraturan undang-undang yang akan dipakai sebagai dasar untuk mengeluarkan keputusan memang belum ada. Hal ini dilakukan untuk mengingat tugas dari alat administrasi negara di dalam negara adalah kesejahteraan untuk penyelenggaraan kepentingan umum. Cakupan atau ruang lingkup dari penyelenggaraan kepentingan umum ini sangat luas dan berkembang pesat sesuai perkembangan yang ada dalam masyarakat.
Oleh karena itu, supaya alat administrasi negara dapat menjalankan kewajibannya sebagai pelayanan publik dengan baik, maka kedepannya diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dengan diskresi atau ermesen. Karena berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau AUPB merupakan dasar atau alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata jika ingin mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara. Asas-asas ini bisa dipakai untuk melengkapi ketentuan hukum yang tertulis di Indonesia. Tugas dan kewajiban alat administrasi negara adalah untuk merealisir tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi hukum administrasi negara di Indonesia adalah sebagai instrumen yuridis dalam merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia. Tujuannya yaitu yang pertama, sarana alat untuk administrasi negara adalah untuk mengatur masyarakat yang saling berlawanan dengan satu sama lainnya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada warga dan administrasi negara sehingga terciptanya kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur cara-cara partisipasi warga negara untuk menentukan kebijakan pemerintah, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Administrasi negara secara formil adalah peraturan undang-undang atau sering dikenal dengan istilah hukum tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga merupakan instrumen yuridis dari alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan publik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik di samping mempunyai peranan di dalam hukum administrasi negara, juga mempunyai peranan di dalam kebijakan publik. Peranan ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada warga negara atau warga masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dalam hal ini, seluruh instansi pemerintah swasta itu berhubungan dengan segala bidang yang ada di kehidupan bermasyarakat seperti kesehatan dan yang lain-lainnya. Kebijakan pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari politik hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk melaksanakan tujuan negara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam kebijakan publik, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui standar pelayanan. Sebagai contoh ialah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal pemerintah dapat menjamin warga dimanapun mereka bertempat tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal sama lah seperti yang telah dirumuskan dalam standar pelayanan minimal tersebut. Kapasitas sumber daya daerah termasuk sumber daya manusia memang berbeda-beda. Tetapi dalam hal ini tidak dapat dipakai sebagai alasan oleh daerah untuk menyelenggarakan jenis dan mutu pelayanan publik di bawah ketentuan yang diatur dalam ketentuan SPM tersebut. Sebenarnya banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik di sini. Tapi saya menyebutkan beberapa yang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ada pun ruang lingkup pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut tentang pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administrasi. Dalam pelayanan administrasi ini adalah pelayanan perizinan usaha atau pelayanan investasi. Undang-undang yang lainnya adalah terdapat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik pasal ke-15. Di situ menyebutkan berbagai kewajiban para pelayan publik, seperti menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun dan menetapkan mempublikasikan maklumat pelayanan, membuat pelaksana yang kompeten dan sebagainya. Undang-undang yang lain ialah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009
tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan tentang tujuan dan diselenggarakannya sistem pelayanan terpadu. Yang lainnya ialah ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berisikan tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Penetapan standar pelayanan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja yang dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Jadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan publik ialah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.